Yuhuhu. Akhirnya selamat siang di Self-Love Bali dan hari ini memang hari padat sekali, sahabat Self-Love Bali. Kita akan membicarakan tentang Perda Lansia, tetapi ternyata kalau ngomong lansia itu semuanya jadi agak melambat dan sebagainya. Nah, Anggreni masih dalam perjalanan untuk mencari WiFi yang kenceng. Jadi dia menuju ke rumahnya dan hari ini Luh Putu Anggreni. Nah, Luh Putu Anggreni ini adalah aktivis perempuan Bali. Berapa ya usia putrinya, putri bungsunya Aming. Dari sejak usia itulah Anggreni ini menjadi tertarik aktivis. Di latar belakangnya memang sekolah hukum. Nah, kita bakal ngomong dua hal di Self-Love Bali ini dan silakan bergabung. Terus nanti tentu saja mengenai Perda Lansia ini memang dirancang untuk kawan-kawan semua untuk tahu gitu loh bahwa struktur demografi kita, asalnya susunan penduduk kita itu di Indonesia itu sebenarnya menua dan tentu saja misalnya dari 3 provinsi yang kita tahu penduduknya ini sudah lebih daripada 1/4 tua, itu lansia maksudnya, itu adalah Jogja, Medan, dan Bali, Provinsi Bali. Sayangnya dari dahulu itu tidak pernah ada pembicaraan serius ataupun kebijakan negara dan pemerintah mengenai bagaimana terhadap lansia ini. Bali cukup mengejutkan karena sejak lama Profesor Elka Suryani itu sudah melakukan gerakan untuk olahraga pada lansia, kesehatan pada lansia, itu sejak lama ya kalau Anda ingat-ingat. Nah, ini menjadi cikal bakal kemudian ketika ada undang-undang kesejahteraan lansia, lalu kemudian di Bali berkat perjuangan luar biasa dari yayasan di bawah Bu Suryani, ada Dokter Yuni di situ juga bersama beberapa penggiat soal lansia ini, kemudian dibantu oleh lembaga legislatifnya Bali. Salah satunya ada yang saya tahu itu Pak Parte, yang kemudian melahirkanlah ini Perda Lansia. Tetapi seperti biasa Perda Lansia ini begitu selesai diketok palu, ceritanya selesai juga, tidak ada penjelasannya. Ketika saya menyadari bahwa sungguhlah penting saat ini ketika di kala pandemi seperti sekarang kembali itu melihat beberapa kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya adalah sebuah perencanaan ke masa depan. Nah, karena itu hari ini itu Self-Love Bali sepanjang bulan Desember akan membuat satu katakan program highlight. Program highlight ini tujuannya adalah untuk tidak hanya sekedar mengkampanyekan lansia misalnya dapat asupan makanan dan sebagainya, tetapi mengapa tidak? Ini seperti sosialisasi yang pertama untuk memahami Perda Lansia Bali. Kemudian tanggal 9 Desember jam 2 sama itu nanti ada Direktur LBH Apik yang akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Lansia. Baru tanggal 21 Desember itu Ibu Dr. AA Sri Wahyuni SPOJ yang akan menjelaskan mengenai bahwa kita itu sebenarnya penuh kasih sayang pada keluarga, penuh perhatian kepada semua orang, tetapi kadang-kadang gitu loh tidak tahu bagaimana caranya merawat lansia. Maksud hati penuh kasih sayang, tapi bisa jadi terjadi kekerasan secara psikis kepada lansia. Sahabat Self-Love Bali, sambil menunggu Anggreni, saya juga mengingatkan bahwa dalam proses ini, proses yang sebentar lagi akan kita ikuti mengenai penjelasan mengenai Perda Lansia ini, itu dipersilahkan nantinya untuk bertanya melalui chat. Jadi Anda bisa bertanya dan jangan lupa subscribe Self-Love Bali
Dan tentu saja hari ini itu hari yang sungguh-sungguh istimewa sekali buat kita semua. Karena begini, hemat kita untuk sebuah kemajuan selama ini itu adalah apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan itu ternyata selama ini kita fokuskan ketika kita masih bisa menikmatinya. Dan kita mengejar kesejahteraan itu basisnya apa? Ekonomi. Padahal ketika Anda menua, Anda tidak akan bisa menduga apa yang akan terjadi, sekalipun Anda banyak punya anak, ataukah tidak punya anak, ataukah Anda sebatang kara, itu sama 50-50 peluangnya. Apakah Anda akan ada yang merawat, ataukah tidak ada yang merawat. Atau janganlah mengira kasus-kasus lansia besar yang saat ini enggan diungkapkan ke publik oleh keluarganya sendiri itu justru dari keluarga-keluarga menengah ke atas, karena lansia itu menumbuhkan karakternya sendiri, tiba-tiba dia seperti muncul. Jadi sering sekali kita dihibur, oh kalau merawat lansia itu seperti merawat anak kecil. Tidak sama. Sesungguhnya jauh sekali bedanya. Terus yang kedua, kita secara psikologis itu seringkali menyadari bahwa ketika merawat lansia itu, perubahan tubuh tua ini di atas usia 60 tahun, aroma tubuh itu berubah. Kita harus berani jujur ya, teman-teman semua harus jujur. Pada nenek, pada kakek, apalagi yang tidak dikenal. Yang dikenal saja Anda kadang-kadang mulai berjarak secara perasaan, merasa jijik, bertukar makanan, bertukar minuman, merasa jijik, menyentuh pakaiannya, merasa jijik, itu akan terjadi. Bayangkan, janganlah memandang orang tua itu, tapi diri Anda nanti itu bisa jadi akan diperlakukan seperti itu juga loh. Nah, lalu di mana kita bisa mencari rujukan gitu loh. Bali dengan Trihita Karananya, dengan Indonesia dengan dasar negara Pancasilanya dan mengutamakan pri kemanusiaannya, itu ternyata apa? Tidak cukup sanggup untuk mewujudkannya dalam praktek. Mengapa gitu loh? Ketika saya pergi ke beberapa negara, Jerman terutama, itu perlakuan lansia di publik, di hadapan publik, dalam ruang transportasi, dalam di tempat-tempat umum dan sebagainya, sungguh mengejutkan saya. Padahal kita selalu berpikir kalau orang bule ataupun itu kan selalu nampak jauh lebih egois daripada kita. Ternyata mereka itu justru sikap humanisnya jauh daripada kita. Oke, kita sudah bersama Anggreni dan selamat datang di Sevlop Bali di acara yang luar biasa ini, dan tentu saja saya sangat senang Anggreni sudah tenang-tenang. Ini hari ini saya ingin cerita sambil nunggu nih teman-teman gabung untuk nontonin kita, untuk bagi yang merasa tidak menua, yang mau mendengarkan. Gimana Ang? Dibuka mute-nya dulu Ang. Tarik nafas. Sudah sediain air putih dulu. Siap-siap. Udah Mbak Cok suaranya? Sudah sekarang suaranya. Ya. Ang, ini di mana? Di rumah apa masih di rumah sakit? Di rumah ngebut barusan. Anggreni ini kawan-kawan Sevlop Bali, dimanapun Anda berada, itulah Anggreni sahabat saya. Jadi kalau saya itu orang paling selalu marah pada Anggreni, mengingatkan soal kesehatannya, soal putra-putrinya, saya dah itu paling marah Anggreni gitu. Ang, ini selamat datang di Sevlop Bali. Terima kasih sekali program 1 bulan ini. Jadi dari 4 Desember, 9 Desember, 21 Desember, Sevlop Bali itu memutuskan untuk mengambil tema lansia. Lansia. Jadi kita tuh lagi bersedih kan, ada Komnas Lansia yang baru dibubarkan oleh oleh Presiden Jokowi. Oke.
Anggreni, silakan menyapa dulu sahabat Self-Love Bali dan semoga banyak yang bergabung untuk tahu Perda Lansia Bali itu seperti apa. Silakan Ang. Nggih. Suksema Mbak Cok. Suksema niki sarang ini nih perjurunya self-love. Nggih. Ya, semeton tiang ini nama saya belum dirubah di laptopnya. Ini si Oming masih make. Nanti Nggak apa-apa. Nggak usah diubah. Nah, Oming ini, Oming sambil Anggreni ngubah namanya itu, Oming ini sebenarnya sejak usianya itu dari usia baru ngidam. Anggreni itu bawa motor kemana-mana menjadi ikut Forum Mitra Kasih Bali. Wah, berapa usianya Oming sekarang? Sudah mau 19 kayaknya nih. 19 berarti 2 tahun sebelumnya Forum Mitra Kasih itu sudah ada. Iya. Bisa jadi udah 25 tahun loh Forum Mitra Kasih ini sebenarnya. Karena sebelum 2000 kan? Iya, jadi boy. Dari 98 sudah mulai gini ya. Boy sudah, sebelumnya udah bergerak gitu. Jadi keren banget ya. Terus siapa yang jagain Bapak di rumah sakit? Si Gede Bagus tuh. Ya bagi penggemarnya Gede Bagus ini emaknya waktu masuk apa tuh? X Factor ya. Saya dipaksa untuk kampanye biar gitu. Nah, ini biar santai-santai. Padahal ibunya, "Oh ya ayo gitu." Dan bersaing tuh dengan waktu itu pemilihan Pak Gubernur, Pak Mangku dengan Pak Puspoyoga kan. Jadi sebelahnya itu ada gininya posternya Gede Bagus. Bisa salah pengertian ya. Oke, Ang, silakan Ang untuk menyapa sahabat Self-Love Bali yang saat ini pasti sudah mulai bergabung dan kalaupun belum bergabung pasti nanti akan memantau cerita tentang Perda Lansia mengalir sampai di mana. Silakan Anggreni. Nggih. Suksema mungkin mengulang lagi. Jadi sebenarnya tadi maunya di rumah sakit ya live gitu, tapi ternyata tiba-tiba HP ngadat gitu. Iya, sudah terlalu full memori kayaknya. Ini terutama ini pimpinan Self Love Bali. Ide Jero yang cantik ya. Jero Jemiwi dan juga gengnya tadi ada Mbak Ayu ya atau Mbak Ocha itu ya. Yang sudah telepon untuk standby. Terima kasih atas kesempatannya. Ngobrol-ngobrol soal lansia, apalagi sama Mbak Cok nih kan udah berapa gininya followernya Mbak Cok? Sudah dapat 1 M dah. Enggak, itu kalau salah pengertian itu. Mulat Sari Movement itu beda sama Self-Love Bali meskipun di bawah satu naungannya Bali Coaching Institute. Ini Self-Love ini lagi genjot-genjot belum keren. Tapi luar biasa kan, memang harus sudah mengikuti zaman gitu. Ya. Kalau dulu nggak ngerti itu apa sih cita-cita anak-anak kok banyak sekali jadi YouTuber gitu. Ternyata sekarang memang kita harus semua jadi YouTuber deh. Nggih, Mbak Cok. Lanjut mungkin nanti kita mulai dengan slide. Silakan Ayu di adminnya Self-Love untuk menayangkan slide. Jadi kita mulai dengan slide-nya. Oke, ini slide-nya Anggreni. Oke. Iya. Langsung aja ya Mbak Cok ya? Iya langsung. Santai aja, Ang. Santai aja. Oke. Iya nih Mbak Ayunya nih nanti mungkin bisa ini. Kan sekarang ditodong mau bicara tentang Perda Lansia Bali. Kebetulan LBH Apik sedang mengawal isu lansia, bahkan juga mengikuti perjalanan lahirnya Perda Lansia ini yang diinisiasi oleh Komisi 4 DPRD waktu itu di partai ya, yang mencoba mengingatkan lagi, kemudian banyak mengundang semua komponen yang di bidang lansia ini. Jadi terutama ya sesepuh kita Ibu Prof
ya, Ibu Prof Suryani kan yang paling mengawali gitu gerakan ini dengan dengan bahkan sudah punya anggota sebali itu di mana-mana. Seharusnya Bu Prof Suryani mendapatkan penghormatan luar biasa dari pemerintah, baik dari dinas sosial maupun dari Menteri Pemberdayaan Perempuan. Iya, beliau sangat konsisten tentang ini, terutama lansia ya. Bahkan sebelum orang pada ngomongin lansia, beliaunya sudah ngomong. Jadi waktu itu masukannya beliau yang banyak banget di sini yang tertuang di Perda ini. Gitu. Walaupun juga ada komponen-komponen lain ya dari pemerintah, kalau dari NGO kebetulan LBH Apik Bali dan LBH Bali yang ikut juga mengawal ini. Dan pas berbarengan juga dengan isu yang LBH Apik Bali tanganin gitu, programkan. Ya, cuma waktu itu kita kan ini pilot projectnya di Gianyar ya, dan kebetulan ternyata Bappenas daripada Jakarta yaitu juga sedang menyoroti tentang Perda dan memakai desanya Pak Bupati Gianyar gitu yang untuk wilayah pilot project dan juga Denpasar untuk wilayah Pedungan gitu. Ini bersama-sama dengan kawan-kawan Jogja. Nah, kalau LBH Apik Bali ini bersama kawan-kawan nasional, jadi kawan asosiasi Apik nasional, itu kita bersama Apik Medan dan Apik Jogja. Jadi kita juga ada 3 wilayah yang kebetulan mengawal ini, menggarap ini gitu. Jadi kalau kita mungkin kalau bukan mungkin lagi ya. Jadi LBH Apik Bali sudah berproses sejak kemarin 2019 di 2 desa di Kabupaten Gianyar, Desa Lebih dan Desa Singapadu Kaler. Jadi kita sudah membuat ya program-program dengan terutama memberdayakan lansia. Jadi kita self help untuk bagaimana memberdayakan lansia yang memang ini mungkin lansia potensial yang dimaksudkan di Perda ini, bahwa dia masih bisa menghidupi dirinya sendiri secara mandiri dan juga melaksanakan aktualisasi dirinya. Dan itulah yang menjadi perhatian dari LBH Apik Bali bersama Medan dan Jogja untuk mencoba mengangkat bahkan menyuarakan hak mereka, hak dasar lansia ini di dalam kebijakan misalnya desa atau dana desa melalui dana-dana desa itu sih progresnya gitu. Jadi kami ingin di program yang kita kawal ini di yang bersama LBH Apik Nasional itu kita mencoba memunculkan lagi pemahaman masyarakat tentang hak-hak dasar lansia. Kemudian kita juga mengawal untuk mencoba mengajak lansia itu juga perlu menyuarakan diri mereka sendiri di dalam musdes gitu. Musyawarah desa itu biasanya lansia atau anak tuh tidak pernah terlibat gitu. Jadi ada ya, padahal di situ harusnya ketika musyawarah desa bagaimana akan menganggarkan program-program di desa harusnya semua komponen itu bisa menyuarakan gitu. Jadi kita sedang mendorong ini agar hak-hak lansia, hak-hak dasar lansia terpenuhi dan kemudian mereka bisa menyuarakan itu misalnya dalam musdes itu. Jadi mereka yang masih berdaya masih potensial itu bisa dilibatkan dan terlibat di dalam programnya desa. Dan harapannya ini teranggarkan. Jadi kami mendekati juga semua unsur aparat desa dan forum warga agar nanti mungkin bisa ada dokumen yang bagaimana komitmen desa itu tentang hak-hak lansia itu tersuarakan, kemudian terkomitmenkan dalam program itu. Jadi cuma sayangnya kemarin itu gara-gara COVID, kan, jadi kita tidak ini ya agak lama vakum. Dan mungkin besok ya sama Mbak Cok ini melibatkan Mbak Cok jadi juri untuk lomba foto keluarga lansia yang bahagia. Jadi bisa nggak dimunculkan itu dalam fotonya gitu. Kemudian juga kita sudah Mbak Cok sudah laksanakan itu kriteria penjurian foto itu seperti apa? Sudah tanya-tanya itu sama Bapak yang direkomendasikan sudah. Tapi karena tingkatnya kecil, tingkat desa, jadi bisalah lebih gini lagi, lebih sederhana gitu.
Ya, yang penting kan membuat para lansia yang berdaya ini happy dan menyadari hak mereka. Dan benar Mbak Cok, ternyata begitu kita berapa kali kemarin bertemu dengan 50 lansia yang terpilih oleh desa sebagai lansia berdaya gitu. Yang masih berdaya, yang masih potensial itu ada 50 masing-masing ya di desa lebih 50 dan desa Singapadu Kaler 50. Ternyata mereka begitu bahagianya gitu. Oh, oh ternyata suara saya masih didengar ya. Oh ternyata saya masih bisa ya gini, bisa maksudnya ikut dalam kegiatan. Biasanya paling cuma ya senam gitu atau misalnya kayak posyandunya lansia itu ya paling dibagi-bagi kacang hijau ya udah pulang gitu. Jadi kalau misalnya kami ada masalah kan kemarin sempat kita apakah eh, memahami apa itu hak-hak dasarnya lansia. Kemudian kalau misalnya ada masalah, mungkin ada yang bisa bantu, atau apakah itu di kesehatannya, atau mungkin di psikologisnya, itu mereka merasa betul-betul apa tuh wajahnya, oh rasanya kita ya sebagai anak itu kan melihat ibu-ibu kita itu rasanya berseri-seri itu senang sekali gitu. Malah ditunggu-tunggu. Saya sering di SMS karena mereka kan rata-rata HP-nya jadul kan. Ibu kapan ini ke desa? Ini sepatu tiangnya nak sube banget sepatu ya bu mekel adi sing senam-senam nih gitu. adi bekelo gati senam gitu. Jadi malah terus di SMS nih gimana nih Ki, yang kangen saja gitu. Seperti itu sih ya. Banyak sekali kita di Bali maupun di seluruh Indonesia ini adanya Perda Lansia Bali ini kita yang pertama apa ada di daerah-daerah lain juga membuat peraturan daerah untuk lansia? Iya, saya belum cukup dengar juga ya. Tapi kemarin ketika Medan sama Jogja kayaknya perda lansianya mereka belum deh. Ini kita malah lebih maju nih perdanya. Jadi dan baru 2018 kan nomor 11 tahun 2018. Jadi perda lansia Bali ini nomor 11 tahun 2018. Jadi dan memang di situ banyak hal ya, mungkin dibuka lagi dan sekarang baru kemarin Mbak Cok, baru kemarin saya dikasih pergubnya, katanya sudah juga disahkan. Jadi kan perda. Jadi ini kita ini Perda nomor 11 tahun 2018 Provinsi Bali mengenai Perda Kesejahteraan Lansia. Gitu. Jadi, nah ternyata baru kemarin saya dikirimkan sama Ibu Kadis, Ibu Ibu Kabit Resosnya Dinsos gitu, Ibu Dayu Anggreni juga namanya. Jadi beliau mengirimkan ini baru aja disahkan pergubnya karena tindak lanjut perda agar itu bisa disuarakan dengan anggaran itu harus dipergubkan dulu Mbak Cok. Jadi ternyata pergubnya itu nomor 48 tahun 2020. Baru kemarin. Jadi saya baru dapat itu tadi soft kopinya dikirim. Ya ternyata yang akan dipergubkan itu memang ada 3 sih. Nanti terakhir ya saya yang direkomendasikan oleh Perda ini adalah 3 hal yang harus dipergubkan dan ternyata pergubnya itu sudah keluar. Nomor 48 tahun 2020. Tapi sebelum bicara tentang pergub, mungkin saya mengingatkan lagi bahwa kita sebenarnya sudah punya undang-undang tentang kesejahteraan lansia juga. Yang inilah menjadi dasar. Dan itu ternyata tahun 98. Lama sekali ya Mbak Jo ya. Lama sekali. Ini yang mengenai ketentuan umum misalnya, ketentuan umum nih. Kamu bisa bacakan di situ slide-nya kamu tuh. Iya, ini ada pengertian bahwa yang lanjut usia ini adalah usia 60 tahun. Iya, itu usia yang dikatakan seorang lansia itu adalah usia 60 tahun ke atas. Gitu. Terus pralanjut usia? Kalau yang pralansia itu mulai 45 tahun. Berarti kita ini sudah saya sudah ya. Sudah pralansia. Jadi 45 sampai 59 tahun itu pralansia. Sedangkan yang dikatakan lansia itu 60 tahun ke atas. Nanti lansia itu juga ada lansia paripurna sebenarnya, ya lansia yang mungkin 70 tahun ke atas gitu. Ada lansia-lansia sebutan lain lagi sebenarnya.
Nah, kalau ini lansia potensial, ini juga ada di ketentuan umumnya bahwa lansia yang masih mampu melakukan kegiatan ini sehari-hari gitu. Jadi mampu mewujudkan dirinya, aktualisasi dirinya secara sehari-hari. Mungkin sebelum lanjut lagi ya. Dibalik lagi yuk, Kembali. Ya, Nah, nah ini kan ada lansia potensial, ada lansia non potensial, kemudian ada lansia terlantar. Jadi yang kalau non potensial itu adalah yang dia katakan sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan secara mandiri sehari-harinya gitu. Sedangkan lanjut usia terlantar atau lansia terlantar itu ternyata karena sesuatu sebab dia tidak dapat terpenuhi hak dasar lansianya, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Jadi ini ada jadi kita harus melihat apakah dia termasuk lansia potensial atau non potensial atau terlantar gitu. Terlantar secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Itu. Ya, lanjut. Nah, di sini apa sih yang dikatakan lansia yang sejahtera itu? Ternyata memang harus dimungkinkan terjamin ya dalam kehidupan sosialnya itu ada keselamatan, ada persoalan kesusilaan, ada ketenteraman lahir batin, baik secara fisik, spiritual, mental, dan juga secara sosial dengan asas-asas hak asasi manusia. Jadi seorang lansia itu juga harus mendapatkan perhatian itu sehingga dikatakan sejahtera apabila itu sudah terpenuhi. Dan khusus di Bali, kalau di undang-undangnya lansia tahun 1998 itu istilahnya ada karang lansia. Karang lansia, tapi karena ini perdanya khusus Perda Provinsi Bali, ada usulan bahwa karang lansia itu harus diubah namanya. Akhirnya menjadilah sekewerde. Sekewerde itu adalah para lansia yang bisa diharapkan mengembangkan potensi dirinya itu di desa gitu. Jadi sekewerde ini berposisi di desa, di tingkat desa. Kemudian ada istilah geraha werde. Nah, geraha werde inilah yang dipergubkan ini. Ternyata geraha werde itu waktu kita rame-rame membicarakan perda ini di DPR, DPRD ya bersama Ibu Prof dan kawan-kawan itu ternyata ini usulan sangat dari Ibu Prof Suryani bahwa kita ini Bali perlu punya geraha werde yang bisa memfasilitasi ada tempat khusus untuk lansia yang luas di mana para lansia-lansianya bisa bertemu di situ, bisa ya mengembangkan potensinya, ada kegiatan-kegiatan yang khusus untuk lansia tapi juga bisa sharing dengan generasi yang lebih muda gitu. Jadi agar nyambung. Jadi ilmunya daripada ya lansia-lansia berdaya itu bisa ditularkan oleh ke generasi yang lebih muda dan generasi yang lebih muda juga bisa ya menerima mandatnya lah. Jadi melakukan diskusi-diskusi kan. Nah, itu harapannya kemarin. Bagaimana ini bisa nyambung. Karena menurut Pak Parte waktu itu dia banyak melihat contoh-contoh bagaimana para pejabat yang mungkin langsung pensiun dan tidak lagi berkegiatan gitu. Berkegiatan terus tidak ada ruang lagi untuk berkegiatan, mungkin langsung tiba-tiba diem dan biasanya mungkin tinggal tunjuk-tunjuk pemerintah gitu atau tinggal di ya mungkin seperti seolah-olah post power syndrome gitu ya, itu ternyata langsung tiba-tiba pejabat itu dianggap sok down sekali gitu. Down langsung tiba-tiba betul-betul seolah-olah tidak berdaya padahal sebelumnya sangat luar biasa. Dia pemikirannya sangat luar biasa, kesehatannya, tapi setelah dikatakan pensiun, kemudian jarang bertemu teman-teman, jarang mungkin bisa berkegiatan lagi, tiba-tiba betul-betul down. Itu banyak katanya teman-temannya ya. Maksudnya dia melihat ada yang kemudian mengalami yang ya sangat luar biasa perubahannya gitu. Sehingga tentang Geraha Werde ini disambut baik gitu. Agar mempersiapkan Provinsi Bali itu suatu tempat khusus untuk lansia dan juga di situ ada generasi mudanya untuk selalu berkegiatan secara bersama-sama, tapi memang lebih spesifik pada lansianya ini.
Juga dicantumkan dalam ketentuan umumnya tentang panti werde. Kalau panti werde kita mungkin tahu itu kayak panti jompo yang di Biaung. Nah itu memang untuk para lansia yang terlantar, yang dianggap terlantar gitu. Kalau mengenai rumah singgah, nah rumah singgah ini juga yang baru kemarin dipergubkan, jadi bersama Geraha Werde dan rumah singgah. Nah rumah singgah ini semacam tempat singgah bagi lansia yang mungkin karena suatu sebab dia harus diungsikan gitu, diungsikan di tempat yang memang harus disediakan sebenarnya oleh pemerintah gitu, dan pemerintah Provinsi Bali menyediakan rumah singgah ini di Renon, di Cok Terusne Mbak Cok. Jadi satu dengan kantornya Komisi Penyelenggara Pelindungan Anak KPPAD. Jadi di situ di sebelah baratnya perumahan rumah jabatannya Wagub. Di situ disediakan rumah singgah yang mungkin bisa dimanfaatkan. Karena saya lihat tadi baca-baca sempat pergubnya, di situ bagi rumah singgah ini hanya berlaku maksimal 7 hari saja. Jadi selama 7 hari maksimal, misalnya ada lansia yang memang membutuhkan tempat itu, kemudian yang disediakan juga hanya bagi ada 2 orang maksimal pendamping. Kemudian ada gini, ada tanggungan dari pemerintah hanya sampai 7 hari dan hanya sedia kebutuhan untuk permakanan dan pendampingan. Jadi lebih dijelaskan di pergubnya, anggarannya. Sehingga dan itu katanya menurut saya ngobrol sama kawan-kawan Dinsos itu ya sementara ini gara-gara COVID nih geraha lansianya belum ya baru dipergubkan aja tapi belum terpikirkan mungkin tempat atau apa. Tapi kalau sudah berani mempergubkan, biasanya Provinsi Bali sudah siap itu untuk menganggarkan. Berarti sudah komitmennya Pak Gubernur untuk segera membentuk Geraha Lansia ini. Kalau sedangkan rumah singgah ini sudah dipastikan ada. Jadi kalau misalnya ada permasalahan dengan lansia-lansia di masyarakat, silahkan mengakses ini. Ternyata kita sudah punya rumah singgah di sebelah baratnya rumah jabatan Pak Wagub. Di situ maksimal memang seperti shelter lah. Jadi maksimal 7 hari. Dan memang nanti ada permakanan dan pendampingan. Dan pendamping katanya maksimal 2 orang yang bisa misalnya menemani lansia ini. Mungkin ada keluarganya yang harus menemani atau relawannya misalnya ketika ada ya siapa tahu ada kasus lansia yang butuh rumah singgah ini. Seperti itu Mbak Cok. Lanjut mungkin teksnya. Lanjut ya. Iya, jadi di dalam perda ini juga dibahas hak dan kewajiban lansia. Nah ini ternyata ada kewajibannya juga. Jadi kewajiban lansia itu diharapkan sepertinya harus mau membimbing dan mengamalkan serta menularkan ilmunya mungkin yang sebelumnya mungkin ya mantan pejabat kan yang sudah lansia itu tidak segan-segan memberikan ilmunya kepada generasi muda. Jadi bisa berbagi. Jadi malah di sini diwajibkan oleh perda ini untuk berbagi. Mungkin dengan berhubungan dengan geraha werde tadi itu. Sedangkan hak-haknya ini lumayan banyak ini. Hak-haknya lansia ternyata memang hak hidup bertahan hidup itu wajib ya. Jadi ketika misalnya ada lansia yang ditelantarkan itu pemerintah itu wajiblah turun tangan. Tidak sampai ada lansia yang terlantar gitu. Bahkan keluarga-keluarga itu sebenarnya harus mulai melihat ini gitu. Tidak boleh sampai menelantarkan. Karena hak ini dijamin dalam perda gitu. Kemudian kebutuhan hak dasar itu juga dijamin. Jadi harus mendapatkan, terpenuhi. Kemudian keadilan dan pelindungan hukum ketika ada persoalan kekerasan. Jadi kemarin itu LBH Apik Bali sudah siap yang paling pertama waktu itu. Kami siap gitu untuk misalnya memberikan pendampingan dan kalau perlu ada perlindungan hukum kepada lansia di Bali kalau ada persoalan. Kemudian pelayanan kesehatan. Ini yang biasanya dalam posyandu lansia. Karena sekarang ini semua sepertinya desa-desa itu diwajibkan ada posyandu lansia selain posyandu balita atau remaja. Biasanya kita kenalnya posyandu balita, remaja, sekarang ini lansia. Lansia mungkin lebih dulu, yang remaja yang malah baru. Gitu. Kemudian ini partisipasi sipil ini mungkin maksudnya seperti yang tadi ketika misalnya suara mereka masih bisa didengar kalau misalnya ya hak pilkada memilih itu kan itu juga partisipasi mereka ya dalam memilih kemudian
keagamaan dan spiritual itu biasanya sekarang ini kan lansia banyak yang lebih mendekatkan diri dengan misalnya baca mekidung gitu ya, mejajahitan yang seperti itu tuh biasa Santian ya. santian nggih. Nike biasanya sudah biasa ya, sudah biasa kalau di dalam desa adat kita. Dan kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik. Nah, ini pelayanan publik ini saya baca juga tadi di pergubnya, ternyata memang harus terpenuhi melalui misalnya toilet-toilet ini ya, misalnya toilet rumah sakit, toilet umum, harus ramah lansia gitu. Jadi ada pegangannya, mereka bisa berjalan merambat gitu. Kemudian juga ada kloset duduknya, kemudian mungkin kuncinya juga harus, biasanya kan para lansia sangat ketakutan itu mengunci pintu toilet itu, karena ibu saya aja sering mengalami gitu, panik sekali kalau sampai pintu toiletnya nggak bisa dibuka. Itu seperti itu ya, jadi pelayanan publik itu mungkin seperti itu. Kemudian ini ada mendapatkan pelindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, ini ya yang kebetulan LBH Apik Bali sudah siap menawarkan waktu itu bahwa kita bisa berperan di sini. Kemudian perlindungan dan penanggulangan bencana. Biasanya yang paling rentan itu kan memang lansia. Seperti sekarang lah bencana dunia ini kan COVID, ternyata lansia yang paling rentan kan. Itu yang mungkin harus mendapatkan pelindungan. Makanya ketika program kami kemarin harus off gitu karena sasaran kita adalah lansia, itu membuat kita betul-betul mentaatinya gitu. Jadi saya jawab itu telepon-teleponnya ibu-ibu kita lansia itu, ibu menang dumun, sabar dumun gitu. Tapi kemarin baca kita bawakan sembako itu, aduh hebringnya luar biasa. Mereka senang sekali ya. Aduh, saya tunggu-tunggu lama sekali sembakonya LBH Apik gitu ya. Seperti itu. Karena memang ini persoalan di sembako juga ya, bantuan-bantuan sosial, kita cek Mbak Cok ya. Kan itu katanya kalau di desa itu per kakak. Jadi kakaknya kalau memang di situ walaupun ada lansia, tapi kalau PNS misalnya ada keluarganya PNS ya enggak dapat gitu. Itu ada kriteria-kriteria, ternyata ya lansia-lansia kita ini banyak yang enggak dapat sembako gitu, enggak dapat bantuan gitu. Jadi hanya mungkin CSR yang atau ada teman-teman sosial yang ngasih sembako. Seperti itu. Kemudian ya ternyata juga akses mereka untuk mendapatkan pekerjaan harus ada di sini. Jadi terutama yang tadi lansia potensial itu, jadi ada ruang dan memang di pergubnya itu diatur bahwa memang harus mereka secara berkelompok mereka bisa dapat bantuan sosial dari dinas sosial, mereka juga bisa dapatkan misalnya program-program perekonomian yang dimiliki oleh dinas sosial gitu. Jadi ada tawaran yang harus melihat posisi mereka sebagai lansia. Jadi harus mendapatkan perhatian. Misalnya ya ruang-ruang atau peluang-peluang yang memang harus disuarakan bahwa mereka biarpun umurnya 60 ke atas tapi masih potensial, mereka berhak atas pekerjaan itu gitu. Misalnya seperti Singapura ya, itu kebijakan negaranya bahwa mereka itu ternyata para pekerja ininya kan menyapu yang ringan-ringan itu adalah lansia gitu. Di Singapura kita lihat. Tapi Ibu Prof termasuk yang tidak setuju, katanya dianggap mengeksploitasi lansia. Tapi mungkin harus diatur ya pekerjaan seperti apa gitu. Tapi sebenarnya Kalau saya juga nggak setuju kalau menyapu itu. Karena kondisi transportasi di Bali itu kan ya, mengerikan. Benar, beda dengan Singapura ya. Ya, sangat jelas. Terus kemudian sebenarnya gini, ini mengenai mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk baik di dalam maupun di luar rumah, ini harus di breakdown lagi. Karena ini menyangkut kalau yang di publik ini adalah misalnya untuk transportasi, kemudian ketika dia antre di rumah sakit, antre dia di pasar dan sebagainya. Ini yang sebenarnya harus ditiru ya pada negara-negara yang sudah bisa. Dan kemudian ini sebenarnya terjadi dorongan kepada masyarakat di desa dan seluruhnya itu untuk apa? Kalau biasanya kan ada lady first, nah ini nanti lansia first gitu loh.
untuk Ya hal-hal kalau seperti ini. di puskesmas sudah kelihatan kalau Mbak Cok kan sistem antrinya sudah dipisahkan ya dengan yang umum. Jadi khusus lansia dan itu juga lebih di kedepankan yang lansia gitu. Jadi tidak yang umum lebih belakangan. Sudah mulai seperti itu di puskesmas ya. Kalau di pelayanan kesehatan sebenarnya. Mungkin lanjut lagi. Nah di sini pemberian bantuan sosial di sini ya diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu. Jadi walaupun dia potensial tapi juga tidak mampu sehingga itu yang diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial. Nah, baik itu melalui usaha sendiri maupun kelompok-kelompok usaha bersama melalui kube-kube itu. Nah, di sini ternyata muncullah istilah-istilah pelayanan harian lanjut usia, usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama, dan family support bagi lanjut usia. Nah ini yang sepertinya dipergubkan itu. Seperti apa sih bentuknya, atau katanya sih Dinsosnya bilang itu sudah terlaksana Bu, cuma ya kita kayak gaungnya yang belum ini ya, di mana aja, di desa-desa terpilih seperti apa sih persyaratannya, kriterianya ketika misalnya kan memang dana pemerintah yang terbatas itu sehingga membuat mereka ada prioritas-prioritas. Tapi seperti apa sebenarnya kriteria itu yang perlu kita tahu gitu, agar oh ini sudah jalan, semuanya sudah jalan, tapi seperti apa jalannya? Itu mungkin kritis kita ya, agar karena gaungnya Kayak ke depan. daycare service ini hari apa? Nah, mereka punya hari lansia. Punya hari lansia adalah kan setiap bulan Mei, 29 Mei, Mbak Jo. Jadi hari lansia itu 29 Mei itu hari lansia nasional ya. Hari lansia nasional kemarin kan lewat gara-gara ya Covid gitu ya. Sebenarnya kita juga maunya melakukan beberapa lomba waktu itu di saat hari lansia ini gitu. Dan sudah yang saya bingung ini family sport bagi lanjut usia ini maksudnya apa? Padahal Pak ini paling manipulatif loh family sport ini, karena dalam banyak sekali yang saya tahu justru penelantaran lanjut usia ini kan justru dalam keluarga-keluarga besar dan mapan justru. Family sport ini maksudnya apa? Iya. Nanti jangan sampai terjadi gini, pasang foto seolah-olah baik-baik, ngurusin lansia, bibiknya, nanti jemaah tanah nih. Terus udah gitu ditelantarkan, sing bange makan, juangnya kayak yang mas-masane dan sebagainya gitu. Sama yang kasus di Karangasem kemarin itu kan luar biasa tuh Mbak Jo ya. Padahal dia yang punya tanah ya. Malah dia yang dilaporin kan. Sudah berproses. Cuma memang ketika orang tua menyerahkan dengan penuh kepercayaan kepada keponakannya untuk menguruskan tanahnya, kok tiba-tiba beralih disunglap langsung kemudian menjadi kasus itu. Memang itu betul-betul perlu didampingi itu. Dan inilah yang sekarang ini yang saya pertanyakan. Jadi kalau sampai di Pergub tentang family sport, nah di Bali nak liu nak juari-juari ngaku was ditiang sana ngurusang, ditiang sana wenang gitu. Ya kalau apalagi pakai istilah saya wenang gitu ketika ada perempuan sendiri tidak kawin terus di rumah aja atau dia boleh bajang dan sebagainya. Nah, ini apa definisi dari family sport dari Perda Lansia Bali ini yang bisa dijabarkan? Apalagi dia sudah masuk Pergub, jangan sampai dimanfaatkan oleh begitu banyak kepentingan. Iya, memang idealnya ya family sport adalah memang diberikan penguatan pada ketika misalnya ada lanjut usia yang mungkin sudah tidak potensial, yang kemudian harus mendapatkan perhatian lebih khusus. Nah, ini family sport ini harusnya kan itu yang lebih dikuatkan gitu. Tapi bentuk bantuan pemerintah seperti apa itu di Pergubnya saya sebelum sempat baca Mbak Jo. Jadi barusan tadi saya lihat-lihat itu Pergubnya seperti apa family support ini. Nah, kemarin yang menarik saya coba ngobrol sama kawan-kawan komunitas, ada kayak Yayasan Tungked Werde yang berposisi di Gianyar gitu. Ternyata mereka merupakan sahabat lansia.
yang diinisiasi oleh masyarakat se-Bali. Jadi sahabat lansia yang diinisiasi oleh gini kawan-kawan yang merasa peduli dengan lansia, mereka ternyata mendukung adanya home care dan family support ini. Jadi bahkan mereka berarti sebagai sebuah yayasan yang bergerak di luar itu, dia menyatakan peduli dengan persoalan lansia dengan ada program-program langsung selain memberikan sembako juga bekerja sama dengan puskesmas. Kemudian ternyata kemarin ada yang cukup menarik, dia menginisiasi program seperti home care itu, seperti family support ini adalah 1 juta lansia, 1 juta untuk 1 lansia. Dan itu dia mau pakai pilot project di sebuah desa di Bitre, di mana akan terpilih 10 lansia yang memang tidak potensial lagi, yang mungkin sakit ringan atau sakit sedang atau sakit berat gitu. Jadi mereka akan mencoba mengangkat itu sebagai sahabat lansia dan coba melaksanakan family support ini, mendukung family support ini. Jadi berarti ini orang-orang yang di luar keluarga yang bermaksud mungkin mencoba ya memberikan contoh lah gitu ya, bahwa seharusnya ada banyak orang yang menyatakan diri peduli seperti ini gitu. Kalau mereka bilang sih, kemarin kebetulan ngobrol sama Bapak Sekretarisnya, Bapak Hana, dia berposisi di kota Gianyar dan menyatakan akan rencananya sudah siap dimulai 1 juta satu lansia itu, tapi gara-gara COVID menjadi dipending dulu gitu. Karena ternyata di puskesmas yang akan mengurus lansia ini ada yang kena COVID gitu, di desa tersebut gitu. Jadi akhirnya jadinya enggak jadi gitu. Tapi dia bilang mungkin 2021 lanjut, dan dia mereka bilang bahwa mereka keanggotaannya seluruh Bali dan juga mungkin merupakan donatur-donatur yang siap menggalang dana untuk kepentingan sebagai sahabat lansia. Dampak maksudnya dari perda ini gitu. Karena dewan pembinanya ternyata Pak Parte gitu. Ya, mungkin lanjut ya. Lanjut. Ya. Ya, ini mungkin yang paling penting ya, peran serta masyarakat sejauh mana nih untuk dalam perda lansia ini. Jadi bisa secara perseorangan, kelompok, maupun melalui organisasi sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan daripada lansia. Nah, peran serta ini yaitu sebagai sahabat lanjut usia seperti yang tadi. Jadi ternyata ada kata sahabat lanjut usia, ada seketrunu-truni dan komunitas peduli lansia. Jadi diharapkan ada STT yang peduli lansia, kemudian juga ada partisipasi penyelenggaraan perayaan HUT lansia nasional itu kan, misalnya setiap bulan Mei, siapa nih, mungkin harus ada partisipasinya. Kemudian ada bantuan modal usaha bagi siapa yang menyatakan diri ya peduli dengan lansia, silahkan memberikan bantuan modal misalnya, atau kegiatan edukasi atau bantuan-bantuan lain yang dianggap bermanfaat untuk kesejahteraan lansia. Jadi bentuk peran serta ini, ayo semua yang menyatakan diri peduli lansia membuat sahabat-sahabat gitu. Jadi membuat mungkin ya istilahnya seperti Tungket Werde itu yang berposisi di Gianyar saat ini. Atau kalau di nasional itu ada yang menyatakan diri sebagai emong lansia. Ada yang ngemong lansia gitu. Kemudian ada juga komunitas kumpul ya, komunitas untuk peduli lansia, itu nasional itu. Kemarin kan mereka lagi banyak banyak konferensi pers gara-gara Komnas Lansianya dibubarkan. Jadi mereka atas nama kumpul komunitas untuk peduli lansia itu mereka menyuarakan itu. Nah, kalau di Bali mungkin ya sahabat kalau atau LBH seperti LBH APIK yang peduli lansia memang ya dalam bentuk apa kita bisa membantu gitu. Kalau LBH APIK melalui program di 2 desa itu sebenarnya untuk mencoba lebih memberdayakan desa untuk perhatian kepada lansianya gitu. Jadi ketika kami mungkin selesai ada program di situ sudah ditindaklanjuti langsung oleh kepala desanya atau forum warganya agar lansia di sana selalu mendapatkan perhatian. Itu kita sudah masuk desa, Mbak Cok. Gitu. Lanjut.
Saya, halo, iya, lanjut. Iya, nah ini di sini ternyata Komda lanjut usia, berarti komisi daerah yang dimana di tingkat nasional sudah dihapuskan Komnasnya oleh Pak Jokowi kemarin kan dianggap mungkin karena tidak aktif Komnasnya tidak mampu menyuarakan mengenai lansia jadi dianggap tidak berguna lagi padahal kawan-kawan yang peduli lansia maunya merevitalisasi itu Komnas Lansia tapi kemarin sudah terlanjur bubar gitu ya dibubarkan. Nah kalau Komda ini memang dari awal saya tanya mantan-mantan Komda di Bali, ternyata memang Komda diharapkan masih ada di daerah gitu. Masih ada di daerah dan ternyata di Provinsi Bali sebelumnya sudah ada gitu. Cuma sekarang ini sudah berakhir masa tugasnya. Dan ternyata keanggotaannya adalah para ya pensiunan-pensiunan dinas sosial gitu. Jadi hanya orang-orang dinas sosial yang paham, yang tahu tentang Komda ini atau mungkin orang-orang yang sering-sering berkecimpung di lansia gitu. Jadi kami sendiri tidak tahu apakah ada Komda ini gitu. Jadi waktu kita membahas perda baru kita tahu oh ternyata ada komisi daerah toh gitu. Kok kita tidak tahu ya ada Komda lansia gitu. Kemarin sama kawan-kawan oh, kalau misalnya KPI kan ada, kita tahu lah ya KPI, KPPAD, ya kemudian KPU yang seperti itu komisi-komisi itu kan cukup kita kenal tapi kok ternyata ada komisi lansia gitu ternyata agak tertutup di situ nah sekarang harapannya Komda ini bisa lebih terbuka gitu memang tugasnya di sini memberikan saran kepada Bapak Gubernur untuk peningkatan kesejahteraan kaum lansia ini dan juga keanggotaannya ternyata lebih terbuka gitu kalau sebelumnya kan hanya orang-orang dinsos itu. Nah, sekarang ini selain ada orang perangkat daerah yang akan dipilih misalnya, juga ada perwakilan dunia usaha mungkin yang bisa membantu mencarikan dana-dana untuk para lansia potensial ini. Juga ada unsur masyarakatnya yang bisa ya ngelamar gitu ya. Unsur masyarakat yang mungkin dianggap tokoh nih, tokoh peduli lansia atau paham tentang ilmu lansia gitu. Kemudian LSM dan perguruan tinggi. Jadi ada 5 kriteria, ini berarti harus ada orang perguruan tinggi yang bisa mengkaji misalnya, menganalisa. Kan kita juga nih mau secara nasional katanya undang-undangnya mau direvisi gitu. Itu kan isu kawan nasional. Kalau kita baru punya perda, kemudian kita sudah punya pergub. Nah, sekarang bagaimana mengaktualisasikan itu melalui Komda ini? Berarti kita yang harus kita dorong Komda ini. Apakah betul-betul representatif nanti keanggotaannya? Apakah ada orang perguruan tinggi, ada LSM, ada unsur masyarakat, mungkin dari lansia itu sendiri, juga perwakilan dunia usaha, dan ya OPD itu sendiri, misalnya orang Densos juga gitu. Atau orang mana, atau daerah OPD yang mana yang cocok tentang lansia ini. Lanjut. Luar biasa Ya, ya. iya. Jadi Dan ini info kita terkini. Ya, ini kan seperti yang tadi saya sampaikan. perdanya ini kan tahun 2018 jadi baru 2 tahun. Wajar lah kita belum tahu apa-apa Ya. ini. Terus ini gimana ini? Ini info terkini Perda Lansia Provinsi Bali ini tentang apa ini? Ada 3 pergub ya? Ya, yang baru kemarin itu sudah dikeluarkan. Jadi pergub ini yang harusnya kita dorong sekarang. Kita kritisi Mbak Cok. Jadi isinya pergub ini seperti apa? Karena itu sudah komitmennya Pak Gubernur kan untuk menindaklanjuti perda ini gitu. Jadi ini yang harus kita kawal karena di situ ada tentang geraha lansia, ada rumah singgahnya lansia dan ada Komda lansia. Nah, Komda lansia ini seperti apa? Seperti yang kita harapkan agar di situ ada orang-orang yang betul-betul berkomitmen tapi diuji oleh publik nanti ya. Seperti apa sih harapan Mbak Cok misalnya tentang lansia ini gitu. Terus yang harus kita suarakan gitu. Kemudian ketika ada gerakan sahabat lansia, nah ini sahabat lansia itu apa? Kan dia harapannya kan bisa mengakses misalnya dana-dana, donatur, donasi yang jelas untuk lansia atau lebih memperkaya bisa ada program-program
yang peduli lansia, yang sehingga menghidupkan isu lansia itu sendiri. Sekarang kawan-kawan media mungkin belum tertarik tentang ini, tentang lansia ini gitu. Jadi isunya belum Ya, kenceng. mestinya ini bisa menjadi isu kenceng sekarang. Sedang Karena Mbak Cok pilkada ini kan. lagi angkat ini bagus. Tepat gitu Mbak Sedang Cok. pilkada di Bali tidak ada satupun itu saya dengar ada satu calon bupati dan mana yang Yang ngomong menyuarakan soal lansia. Iya, betul. lansia, bahkan tidak Benar-benar. ada yang ngomong soal sampah loh. Ya. Semuanya nampak ya sepanjang COVID ini sudah menampakkan bahwa pemimpin daerah kabupaten kota itu nggak berfungsi kecuali pasang masker ya. Nah itu jadi artinya apa? Ketika akan pilkada yang membahayakan sebenarnya ini itu tuh mereka justru mengusung program-program yang menurut saya tidak menarik. Mending pilih kota kosong aja kan. Kota kosong kan sah, dia beda dengan golput loh, ya gitu. Iya. Jadi itu. Nah mungkin kita bisa sekarang mengobrolkan ini beberapa hal yang menarik. Kenapa sampai sekarang ini jarang ya orang membicarakan tentang lansia ini ya. Sebenarnya undang-undang kesejahteraan lansia itu kan nanti kita bicarakan tanggal 9 Desember bersama Nilawati. Tetapi yang pasti Bali itu menarik. Dia sudah punya yang namanya apa ya? Sudah punya perda. Tapi perdanya baru kemarin ya keluar pergubnya. Tapi yang paling pasti itu yang menurut saya itu paling asik itu adanya posyandu lansia itu. Itu gimana sih, Ang? Di mana saja sih di Bali ini sudah ada? Sebenarnya itu sudah disuarakan wajib ya, harus ada posyandu lansia. Itu biasanya melalui kementerian yang langsung menuju pada BKKBN atau yang bidang-bidang KB ini kan. Sekarang ini ada dinas-dinas terkait dengan KB atau terkait dengan perlindungan perempuan anak. Di situ jadi juga dari pengendalian penduduk dan KB yang kita kenal dengan misalnya ada P3A, P2KB kalau di tingkat kabupaten kota. Kalau di provinsi mungkin lebih khusus persoalannya di BKKBN atau di Dinsos ini ya, di Dinsos. Nah, jadi yang ini memang posyandu lansia itu bahkan sudah lama Mbak isunya itu. Setiap desa harusnya sudah ada posyandu lansia setelah ada posyandu balita. Jadi ada bina apa itu? Bina balita, bina remaja, bina lansia gitu yang diharapkan di posyandu itu. Jadi posyandu lansia di desa ini jadi bekerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan itu nanti para lansia yang masih bisa misalnya ke Banjar, masih bisa ke desa, biasanya di Banjar-Banjar sih langsung setelah mereka senam, setelah mereka gini ya melakukan ya pertemuan itu ada tes kesehatan seperti misalnya cek tensi, ada cek gula misalnya kalau cek gula, kemudian yang kalau orang-orang lansia itu yang paling sering kan tensi ya Mbak Cok ya. Tensi dan kemudian mungkin mah gitu ya. Jadi cepat dapat obat. Enggak selalu sih kalau orang tua itu. Dan yang paling di Perda itu yang lucu itu enggak nyebutin mengenai yang harus melakukan caregiver. Karena begini sebenarnya problem yang harus dipahami ini kan kalau saya lihat perdanya itu kan hanya ngelihat si lansia. Nah sekarang keluarga lansia itu kan bisa tidak produktif itu. Kayak saya ya itu bisa bukan 36 jam harus kadang-kadang ibu yang ya ini bukan tidak potensial lagi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus itu sebenarnya menurut saya family sport itu bisa dilakukan oleh Banjar dan Trunetruny artinya apa? Pada keluarga-keluarga yang memiliki lansia itu mau dia mapan, mau dia biasa-biasa aja, ekonominya dan sebagainya itu ada bantuan untuk membuat yang punya keluarga lansia itu bisa tetap produktif. Kalau enggak kan pasti terjadi pembiaran. Iya.
Itu yang saya lihat. Kalau saya kritisi ini kan jadinya bingung juga kan, meskipun oke, kita percaya hukum karma lah, pasti kita akan gini. Tetapi ke masa depan ini coba deh Oming nanti pada suatu hari Oming harus bekerja dan sebagainya. Terus kamu harus dirawat di rumah. Agus istrinya sibuk. Terus kemudian kan oke, kita ngomong itu. Ini siapa yang harus menjadi peran pengganti? Jadi kan harusnya ada itu, kok nggak disebutin. Nah, kayak Pemda Badung itu kan bagus tuh. Yang menjaga orang sakit itu dikasih uang bekal. Ini Mas, menurut saya orang dulu, banyak sekali duitnya. Nah, logikanya itu justru benar loh. Iya. Karena apa? Dia kan tidak bekerja dan sebagainya. Daripada ditinggalin gitu. Benar. Nah, kemarin kita kan sempat mendiskusikan juga ya Mbak Coy ya. Ketika kita takut panjang umur gara-gara ya coba. Ini saya enggak mengerti kenapa bisa kita nanti bisa mungkin ngelihat itu di Pergub Mbak Cok. Jadi saya belum mengupas gitu ke Pergubnya, karena di Pergubnya itulah mereka akan bersuara kan gitu, perda ini gitu. Jadi sejauh mana peran pemerintah di situ gitu. Kemudian juga kita harus tahu terus programnya seperti apa gitu. Kan saya belum ini nih ngomong sama orang dinsosnya. Jadi ketika itu Pergubnya ada, terus dinsosnya itu sendiri mempersiapkan seperti apa gitu. Nah, yang sudah terlaksana katanya mereka sudah terlaksana, terus bagaimana hitung-hitungannya agar di desa itu ada perhatian misalnya. Kan mereka karena Provinsi Bali dengan anggaran terbatas pasti mereka milih-milih kan Mbak Cok gitu. Nah, itu yang perlu kita sebentar Ang. Saya mau harus menyapa nih Chef Lab Bali, saya menyapa kawan-kawan Chef Lab Bali, saya menyapa terlebih dahulu untuk siapa tahu yang ingin chat nimbrung dan sebagainya. Mumpung kita ngomongin tentang Perda Lansia, mungkin masukannya untuk Perda Lansia ya tetap aja bisa, orang undang-undangnya aja mau bakal dirubah kok. Jadi kita akan mengkritisi. Nah, tadi itu sepanjang lumayan hampir 45 menit Anggreni itu sudah menjelaskan isi secara umum lah ya tentang Perda Lansia, dan tentu saja kita memberikan penghormatan yang luar biasa ya kepada Profesor Elka Suryani, luar biasa banget ya. Beliau yang mengawal ini dari dulu sampai sekarang sebenarnya itu. Terus Ang, ini yang saya ingin tahu sebenarnya bagaimana kemudian dengan menguatnya posisi MDA dalam politik pengambilan kebijakan di pemerintahan ini. Apakah kemudian tidak MDA akan tertarik misalnya mendorong ya, tidak boleh MDA itu memerintah desa-desa adat, itu hal yang lucu ya. Mungkin harus dikoreksi itu untuk kalimat-kalimat itu, karena desa-desa adat itu otonom itu posisinya. Ini tidakkah bisa kemudian misalnya melibatkan trune-truni dan sebagainya, semacam kalau ada sahabat lansia, menurut saya itu ya harus ada pelatihan-pelatihan perawatan lansia. Dan ini tentu saja kayak dulu kita di OSIS itu kan ada PMR, ada pramuka yang berbau sosial gitu. Kenapa enggak gitu loh? Sehingga keluarga ini tidak menelantarkan karena alasan yang sangat realistis, mereka harus bekerja. Nah, itu gimana? Ya, LBH Apik bisa nggak itu? Kalau majelis desa adat kan, apalagi sekarang sudah melembagakan lagi di perdanya ya. Jadi di Perda nomor 4 tahun 2019 itu kan sudah jelas ada kelembagaan seperti sebelumnya ada kelembagaan Paiketan Kerama Istri, ada kelembagaan Paiketan Werde. Jadi pesikian Paiketan Werde. Jadi di tiap desa adat itu kan semuanya ada itu Werde, semuanya ada Kerama Istri, ada Serati Banten, ada pemangku. Itu sekarang dikuatkan dengan melembagakan agar mereka mendapatkan perhatian di situ. Dan itu ada dalam Perda nomor 4 tahun 2019 itu. Jadi MDA karena itu sudah ada di desa adat, jadi MDA itu yang kemudian mungkin memberikan
pembinaan di situ. Dan mengenai kenapa desa adat sekarang dengan perda ini adalah langsung otomatis menjadi bagian daripada majelis desa adat tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Jadi desa-desa adat, kalau dulu mungkin keanggotaannya majelis desa adatnya kecamatan itu adalah bukan desa adatnya ya, tapi adalah mungkin tokoh-tokoh adatnya. Tapi sekarang itu langsung desa adatnya. Jadi desa adatnya yang dikepalai oleh bendesa adat, itulah keanggotaan daripada majelis desa adat. Jadi sehingga tidak lagi seperti sebelumnya, Mbak Cok. Jadi sekarang ini majelis desa adat ini harus dikoreksi ya sebenarnya. Tentang hubungan masyarakat desa adat MDA itu dengan desa adat itu harus hati-hati loh. Dengan adanya sikap mendua, ada desa dinas, desa adat, lalu kemudian bisa hilang otonomi desa adat itu oleh kepentingan politik nantinya kalau caranya seperti sekarang. Ini menjadi kekhawatiran utama. Sebenarnya gini, siapa yang harus istilah bahasa pemerintahan itu yang sekarang itu kan MDA itu ya, tidak bisa sebenarnya memerintah desa adat. Meskipun ada tokohnya di sana, katakan Keliangnya dan sebagainya, nggak bisa dia sebenarnya. Ya mungkin perdanya itu nanti yang dilihat. Mungkin perlu nanti ada ruang khusus untuk membahas perda desa adat. Iya, karena gini, itu jangan sampai kita itu justru menjadi diam-diam mengusik sesuatu yang otonom yang menjadi contoh bagus bagi ini. Kita sudah cukup tertekan dari zaman Belanda sampai Undang-Undang tahun 79 tentang kedua hal yang menekan otonomi desa adat kita. Nah, kita kembali membicarakan tentang Perda Lansia ini, bagaimana sebenarnya kan ada katakan organisasi Karang Taruna yang menyatukan, organisasi Karang Taruna yang menyatukan di dinas sosial, misalnya zaman saya dulu saya pernah kok menjadi Keliang Truna-Truni. Jadi bagaimana bisa mendorong ini kemudian ada gerakan sahabat lansia ini melibatkan pelatihan home care ini, home care kepada truna-truni. Saya lebih tertarik begitu. Karena menurut saya kalau kita melibatkan harapan PA dan sebagainya, terakhir yang saya lihat itu politik sekali. Muatan kepentingan politiknya itu dari satu rezim itu dan tidak menarik bagi masyarakat Bali gitu loh. Jujur aja itu harapannya jadi kecil banget itu loh. Tapi idenya Mbak Co, ini itulah yang disuarakan saat pembentukan perda ini. Ternyata itu yang paling hangat gitu, Mbak Co. Ketika ada harapan Bu Prof Suryani agar generasi muda itu paham tentang lansia dan harus dipertemukan di dalam wadah geraha ini. Gitu. Itu yang paling hangat dibicarakan saat pembuatan perda. Jadi karena di situ di desa-desa pun ada sekewerde gitu. Di desa-desa adat ada sekewerde atau langsung bagaimana seketruni-truninya peduli pada lansianya melalui gerakan-gerakan sahabat lansia itu. Gitu. Itu yang kemarin memunculkan istilah itu, Mbak Cok. Ada gangguan di Ayu ada gangguan kayaknya masuk suaranya Ayu sehingga gambar dari Sevlog Bali kelihatan. Sevlog Bali masih bersama Anda semua di acara bersama Loputu Anggreni Perda Lansia Bali mengalir sejauh mana. Jadi jangan ragu ini pembicaraan yang sederhana saja tetapi sangat penting dan urgen dan masyarakat itu berhak tahu. Selama ini kan kita terlalu banyak punya undang-undang, kita terlalu banyak punya perda, tapi masyarakatnya nggak sempat tahu, bukan karena nggak mau tahu, karena nggak tahu kemana harus mengakses mempelajarinya, gitu loh. Dan kemudian kalaupun ada sosialisasinya kan jeruk makan jeruk biasanya, antar pegawai di situ, antara apa seolah-olah sudah ada, gitu loh. Sosialisasi itu laporannya seolah-olah seluruh Bali sudah hafal isi perda itu bila perlu gitu loh. Nah, itu biasanya itu terjadi. Nah, itu. Ini harus dibilang kalau nanti marah-marah ada yang nontonin kamu itu bilang biar nelpon saya. Memang iya saya sendiri nggak tahu isinya kok. Kalau dia bilang sudah ngadain sosialisasi, saya orangnya paling rajin kontak kemana-mana. Jadi Sevlog Bali saat ini memang
Pertama itu mengarahkan kepada ayo kita mengenal dulu perdanya, yuk kita dulu mengenal potensi-potensi masyarakat di Bali untuk bersama-sama itu menciptakan peradaban. Kemajuan peradaban menurut saya itu adalah apa? Adalah ketika Anda tidak takut memasuki masa tua. Masa sekarang itu lebih banyak orang berpikir tidak takut mati, tetapi lebih takut memasuki masa tua loh, karena sudah membayangkan betapa egoisnya nanti kita semua anak-anak kita itu. Bayang nggak Ang kayak gitu? Terus, ya coba. Pokoknya saya ingat sama pembicaraan kita di ketika kita semua siapa yang ngurus kita gitu. Ya, ini Self-Love Bali ini kan mengorbankan satu waktunya sebenarnya lebih banyak kucing, lebih banyak healing dan sebagainya itu. Karena tujuannya itu, dan kita mencari jamnya ini berharap gitu banyak orang mau dengerin loh kekhawatiran kita bersama-sama, prediksi kita bahwa generasi anak-anak kita itu jauh lebih egois ke depannya. Dan tantangan ekonomi ya, lihat kondisi pandemi seperti sekarang luar biasa, dan bagaimana nasibnya para orang tua ini. Tetapi kita bisa mengambil contoh negara Jerman ya, yang memulai tentang tata krama, tentang pengelolaan hubungan negara dan masyarakat dengan lansia. Oh, bayangkan itu dari tahun 1970 dan sampai sekarang itu luar biasa, terutama pelayanan di sektor publiknya, dan tidak boleh itu mau jadi terasa sekali mau di jalan raya, di transportasi umum, mau di rumah sakit dan sebagainya. Jadi bukan sekedar posyanduan, tapi benar-benar itu. Jadi di situ kesejahteraan sosial jalan, memang gitu loh. Nah, Bali ini kan pulau kecil yang selalu mengaku-ngaku paling sejahtera karena pariwisata, tapi sampai sekian puluh kali bongkar ganti pasangan pemimpin Bali itu kesejahteraannya itu tidak sampai pada hari tuanya justru. Nah, ini yang menurut saya pada saat pandemi ini sangat penting loh dipikirkan oleh seluruh teman-teman gitu. Nah, tentang pergub yang terakhir itu, Ang, kita udah bicara nih hampir lewat 1 jam lebih. Tentang pergub ini, kira-kira tantangannya apa? Misalnya katakan dari Perda ini, reaksinya dari LBH Apik, itu desa mana sih yang sering diomongin sama Nila itu, yang sudah mulai mencoba-coba membuat perhatian pada lansia? Itu yang mana sih, Ang? Kalau yang bisa dicontoh itu. Ya. Kalau sekarang kan memang semua dipusatkan Gianyar tuh Mbak Cok. Itu tuh sepertinya desa Melinggih ya, Melinggih di Payangan. Itu yang dijadikan desa Melinggih di Payangan itu dijadikan pilot projectnya untuk Gianyar. Kalau di Denpasar tuh desa Pedungan. Jadi Denpasar dan Gianyar jadikan. Kemarin kita ngumpul sih ya, kebetulan Ibu Frog juga hadir di situ dengan orang-orang pusat ya, yang ternyata kok malah di Gianyar dijadikan pusat gitu. Jadikan mungkin karena memang data-datanya di Gianyar. Kenapa Gianyar dipilih? Ternyata datanya juga tinggi. Data demografinya memang menua. Gianyar itu sebenarnya menua, tanpa disadari itu banyak menua. Jadi dan memang jumlah lansianya juga tinggi, Mbak. Nah, itu dah demografinya menua. Jadi sama kan 3 provinsi nih yang menua sebenarnya. Jogja, Medan, dan Bali. Iya, betul. Ini jadi jangan sampai para pejabat yang sekarang, para yang punya otot, punya ormas dan sebagainya mengira di masa tuanya bakal, ya kebanyakan yang kita tahu ya masa tua itu tidak seperti anak kecil, dijaga sama harta benda sekalipun Anda belum tentu loh akan mendapat perawatan yang oke dari keluarga Anda. Jadi harus dibantu oleh pembangunan proses ini. Proses bagaimana kehidupan sosial masyarakat ini yang harus didorong untuk care, bersahabat dengan lansia itu. Benar sebenarnya itu. Dan ini juga Mbak Cok, mungkin LBH Apik Bali cukup banyak sekarang menangani kasus-kasus lansia yang jadi korban KDRT Mbak Cok. Jadi ini juga akhirnya kan
ya terlihat gitu bahwa kekhawatiran lansia untuk ya dieksploitasi, perlu mendapatkan perlindungan, walaupun bahasa kita perlindungan kekerasan itu kan tidak mesti harus berproses di polisi gitu ya, dihukum ya. Mungkin ada, nah itu seperti ada dukungan-dukungan, kemudian ada peran-peran di desa itu sendiri bagaimana, kan yang paling tahu misalnya warganya, yang paling paham kan kadusnya, atau klian adatnya. Di situ ruang-ruang itu, apalagi kemudian kalau STT-nya aktif dari awal peduli ya, ada gerakan-gerakan itu, tidak sampailah ada kasus-kasus KDRT atau anak kepada lansianya, atau menantu kepada mertua lansianya gitu. Itu sekarang ternyata banyak ada kasusnya, Mbak Jo. Ini jelas karena bukan bermaksud, itu yang saya bilang, bukan bermaksud loh menantu anak keras sama lansia, tetapi harus diingat perubahan mentalitas psikologis yang tua ini. Maksudnya yang tua ini tidak seperti itu. Saya itu ngalamin loh, Ang, bagaimana saya tidak mengerti ketika ibu saya pengkung tua itu loh. Nah, ini sebenarnya yang harus didorong untuk belajar. Itu yang saya bilang, keterlibatan pelatihan sahabat lansia melalui Banjar, melalui Terune-Truni. Nah, para kliang yang mungkin ajum sekarang tidak mau memberikan waktu untuk diajak, yuk kumpulin nih masyarakat untuk dia nanti juga akan tua, belum tentu tidak kena KDRT. Kalau dia nanti pengkung, ketika tua itu keluar loh itu pengkungnya itu, dan itu bisa mengundang kekerasan bagi mau menantu, mau tetangga yang tidak mengerti bahwa tiba-tiba orang yang begitu ramah, yang begitu asik diajak bicara, tiba-tiba menjadi keras dan menyebalkan. Salah satunya itu contoh perubahan lansia dari usia 60 ke atas itu. Itu rasa sekali yang dialami. Saya kira itu yang harus menurut saya didorong dari disiapkan ya. Kalau pergubnya itu cuman yang saya takutkan kan kita itu paling senang bikin kegiatan formalitas itu loh. Merayakan Hari Anak, merayakan meresmikan kota ramah anak dan sebagainya. Tetapi akar persoalannya untuk menjadi ramah itu di mana? Untuk menjadi sahabat itu di mana gitu. Jadi kurangilah seremoni itu, tetapi bagaimana sebuah pergub itu mendorong loh keterlibatan Banjar itu sebagai komunitas ya, supaya lebih hidup ya untuk ngurusin manusia di pawongannya gitu loh. Jadi nggak cuma duduk sekarang Banjarnya minta iuran aja tiap bulan, karena seluruh persoalan ekonomi, persoalan upacara semuanya kan diatasi sendiri-sendiri sekarang sebenarnya. Sejauh mana sih itu, makanya karena itu kecuali upacara untuk desa barulah kan Banjarnya itu turun anggotanya. Oke, Ang, kamu kayaknya bakal harus ngurus ke rumah sakit ya? Oke. Tapi nggak apa-apa sih, kita sudah melewati 1,5 jam lebih, dan itu tadi udah dapat penjelasan yang luar biasa dari Anggreni mengenai Perda Lansia Bali menghilir jauh di mana, dan ternyata sudah ada Pergub baru kemarin keluar. Jadi hilirnya baru sampai, hanyutnya itu baru sampai di Pergub. Pergubnya ini nanti nggak tahu hilirnya jauhnya kemana. Karena kan belum ada sosialisasinya ya Mbak Jo, jadi ya, baru dianggap baru ya, gitu. Baru. Nah nanti tanggal 9 Desember jam 2 yang sama, kita akan bicara dengan Nilawati, Direktur LBH Apik untuk Undang-Undang Kesejahteraan Lansia. Nah nanti pasti kita akan lebih membuka peluang untuk terjadi diskusi. Hari ini Anggreni harus ada urusan sebenarnya. Ini luar biasa sekali, dia menyempatkan waktu 1,5 jam. Saya dari tadi 1 jam aja, Ang. Karena suaminya semoga sehat ya. Sehat dan Tenggara Mbak Jo. Supaya si Agus jangan bingung, si Bagus nanti ngurus di sana. Oke, Ang. Closing statement-nya apa? Closing statement-nya? Seperti biasa kita ya mungkin peran-perannya Mbak Jo ya untuk mengangkat memang isu lansia ini biar betul-betul menjadi perhatian kita semua. Ayo kita mulai dari mengkritisi pergubnya itu Mbak Jo. Dan langsung langsung terjun ke desa langsung ya, desa-desanya binaannya LBH Apik gitu. Ya, oke. Kita akan mencoba begitu. Oke, sahabat Setlog Bali diajakin nih sama Anggreni, kita harus
bersama-sama membangun masa depan untuk masa tua kita melalui apa? Aktif bersama mempelajari peraturan perundang-undangan dan peluang-peluangnya untuk kita maksimalkan di lapangan, dan tentu jangan hanya mengkritisi tetapi menolong gerakan sahabat lansia ini. Oke, sampai jumpa Ang. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dah.